ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita sudah lihat videonya ya. Nah, tadi kita lihat ada keluarganya Ibu Lili, Pak Rusli, dan ada anak-anaknya. Nah, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih yang terjadi sama keluarganya Bu Lili? Sekarang kita lanjut lagi ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita nonton video dulu ya. Simak bareng-bareng ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru. Ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak. Ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita sudah lihat videonya ya. Nah, tadi kita lihat ada keluarganya Ibu Lili, Pak Rusli, dan ada anak-anaknya. Nah, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih yang terjadi sama keluarganya Bu Lili? Coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oh iya, Pak Faris, silakan. Ada apa Pak dengan keluarganya Bu Lili? Kalau yang saya lihat sih di situ keluarga Ibu Lili nggak punya uang yang buat tadi anaknya sama suaminya, dan terakhirnya sepertinya itu yang ketok-ketok yang mau lagi utang kayaknya. Yang mau lagi utang ya Pak ya. Terima kasih Bapak Faris atas pendapatnya ya Pak ya. Jadi tadi kita bisa lihat bahwa Bu Lili itu kehabisan uang ya Pak ya. Ya, jadi dalam hal ini keluarga Ibu Lili ini tidak tahu Pak bagaimana sih cara mengelola keuangan di rumah tangganya, sehingga sering kehabisan uang kayak gitu ya Pak ya. Makanya hari ini kita perlu untuk memahami tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran gitu kan. Karena umumnya kita tuh menghadapi masalah serupa ya Pak ya dengan Ibu Lili ya Pak ya. Ya. Kadang-kadang pemasukan itu nggak tentu waktunya, nggak tentu jumlahnya gitu ya Pak ya. Tapi kan pengeluaran selalu ada tiap hari ya Pak ya. Nah, jadi kita perlu belajar untuk mengelola uang agar pemasukan sebulan itu bisa mencukupi Pak untuk kebutuhan bulanan keluarga. Nah, dari contohnya Ibu Lili tadi, oleh karena itu kita bantu Bu Lili yuk Pak yuk. Nah, langkah pertamanya adalah dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan keluarga. Nah, jadi kita latihan nih cara untuk menghitung jumlah pendapatan pengeluaran. Nah, sekarang kita latihan ya. Coba dibawa nggak buku pintarnya? Ada dua. Ya, coba ibu-ibu sama bapak-bapak buka buku pintar halaman 76. Sudah ada Bu, Pak? Ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada lembar cerita 1A yang berapakah pemasukan dan pengeluaran saya. Udah ada Pak, Bu? Nah, di lembar cerita 1A itu kita bisa lihat di situ ada 4 paragraf ya Pak ya Bu ya. Ya. Nah, jadi tadi kan sebelumnya kita sudah bagi kelompok ya, jadi 4 kelompok ya, dan kemudian sudah dibagi kertas dan spidolnya. Nah, nanti itu akan kita gunakan. Untuk saat ini, saya minta dari perwakilan setiap kelompok itu untuk membacakan setiap satu paragrafnya. Jadi nanti kelompok 1 baca paragraf 1 perwakilannya aja, nanti perwakilan di kelompok 2 baca paragraf 2, begitu ya? Ya. Oke, nah nanti setelah selesai dibacakan, baru kita akan diskusi langkah-langkahnya gimana sih cara menjawabnya. Nah, perlu diingat bahwa di sini kita itu ditanya untuk mendapatkan jumlah per bulannya, gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Saya
minta perwakilan kelompok 1 untuk membacakan paragraf nomor 1. Silakan. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusli, suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Ibu Lili 30.000 per hari. Dia bekerja 2 hari dalam seminggu. Upah Pak Rusli 75.000 per hari. Dia bekerja 3 hari dalam seminggu. Tiap 3 bulan sekali, Ibu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar 1.340.000 melalui tabungannya di bank. Keluarga Bu Lili juga menerima uang bansos BPNT senilai 110.000 per bulan di kartu KKS-nya yang hanya bisa dibelanjakan beras dan telur di warung-warung tertentu. Berapakah uang yang diterima keluarga Ibu Lili setiap bulan dari masing-masing pemasukan? Oke, terima kasih. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan yang paragraf 2 ya. Oke. Ibu Lili memiliki 3 orang anak. Dewi duduk di kelas 1 SMP, Agus duduk di kelas 2 SD, dan Ita umur 3 tahun dan belum sekolah. Dewi dan Agus bersekolah setiap hari Senin sampai Sabtu dengan berjalan kaki dan mereka selalu makan siang di rumah. Pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk keperluan anak-anak adalah uang jajan Dewi 10.000 per hari, uang jajan Agus 10.000 per hari, susu untuk kita 50.000 per kaleng, beli 3 kaleng untuk 1 bulan. Tabungan Dewi di sekolah 10.000 per minggu. Hari ini Agus minta dibelikan tas sekolah baru seperti yang dimiliki teman-temannya seharga 100.000. Padahal tas sekolahnya sekarang masih bagus. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan anak-anaknya? Oke, terima kasih banyak untuk perwakilan kelompok 2. Sekarang saya minta untuk perwakilan kelompok 3 untuk membacakan yang paragraf ketiga ya. Oke. Untuk keperluan rumah tangganya, pengeluaran keluarga Ibu Lili adalah belanja sayur dan lauk pauk 20.000 per hari, telur 10.000 per minggu, beras 10 kg per bulan seharga 10.000 per kilonya, perlengkapan mandi dan cuci 25.000 per bulan, gas 20.000 per bulan, listrik 25.000 per bulan. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan rumah tangganya? Oke, terima kasih banyak untuk perwakilan kelompok 3. Sekarang dipersilakan perwakilan kelompok 4. Ya. Ibu Lili memiliki utang pada warung tetangganya sebesar 400.000 yang harus dicicil selama 20 minggu. Ia juga mengikuti 2 arisan. Tiap bulan Pak Rusli memerlukan pulsa telepon untuk keperluan kerja dan juga uang rokok. Untuk memenuhi keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli, pengeluaran keluarga Ibu Lili adalah cicilan utang 20.000 per minggu, lalu arisan kelompok tani 5.000 per minggu, arisan PKK 10.000 per bulan, pulsa telepon untuk Pak Rusli 50.000 per bulan, rokok Pak Rusli 40.000 per minggu. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli? Oke, makasih untuk perwakilan kelompok 4 ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih buat perwakilan dari setiap kelompok yang telah membacakan. Nah, sekarang kita akan diskusi nih terkait bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi kita akan diskusi ya Ibu, Bapak-bapak nih. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita di sini perlu untuk memahami apa sih pertanyaan yang ditanyakan oleh cerita ini. Misalnya nih yang paragraf nomor 1, coba untuk Pak Faris. Ini di nomor 1 dia pertanyaannya untuk mencari apa? Pendapatan. Mencari pendapatan ya. Terus di sini kalau untuk cari pendapatan, di sini ada contoh upah Ibu Lili ya Pak ya. Upah Ibu Lili berapa Pak? Upah Ibu Lili 30.000 per hari. 30.000 per hari. Terus dia Bu Lili bekerjanya seberapa lama Pak?
seminggu 2 kali pulang. Seminggu 2 kali ya Pak ya. Berarti kalau dalam satu minggu upah Ibu Lili berapa Pak? 60.000. 60.000. Tapi kan di sini yang perlu diingat bahwa kita perlu menghitung selama 1 bulan ya Pak ya. Berarti upah Ibu Lili berapa Pak dalam 1 bulan? 6 dikali 4 240.000. 240.000. Nah, gitu ya Ibu-ibu cara menjawabnya. Karena kan tadi di sini kita cerita-ceritanya tuh ada yang masih per hari, ada yang masih per minggu. Kalau kita untuk menjumlahkan pendapatan dan pengeluaran kita perlu untuk 1 bulan ya. Jadi nanti kita cari yang misalnya masih per hari, kita hitung jadi per bulan, yang per minggu kita hitung jadi per bulan, gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tadi kan sudah dibagi kertas dan spidol ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mengerjakan di kertas dan spidol tersebut. Nah, nanti setelah selesai baru ditempel ya Pak ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu.